Media, kebetulan sore hari ini kami dari tim Korlantas, saya didampingi Pak Direktur Regiden, Pak Dirlantas Polda Metro hadir juga bersama staf. Kami pada sore hari ini memastikan tentang kesiapan tentang rencana perubahan layout untuk ujian praktek, khususnya roda 2. Ya, tadi teman-teman sudah melihat di lapangan bagaimana layout itu dibuat sedemikian rupa. Yang ingin saya sampaikan kepada seluruhnya adalah bahwa untuk meningkatkan pelayanan dalam ujian teori SIM, kami dari Korlantas sudah mengerjakan beberapa hal yang perlu kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Yang pertama tentang peluncuran buku SIM A dan SIM C. Jadi teman-teman yang akan melaksanakan ujian sekarang bisa download atau membuat atau membaca melalui perangkat keras teman ini. Ujian teori SIM. Di sini ada beberapa macam soal yang persis akan dihadapi oleh teruji. Jadi kuncinya rekan-rekan seluruh para peserta yang akan mengajukan SIM silakan dibaca. Moga-moga tidak ada lagi orang bilang kami belum pernah belajar Pak, tiba-tiba ujian gimana mau lulus. Nah sekarang kami hidangkan buku ujian teori C dan SIM A, nanti ke depan moga-moga SIM D1 dan D2 melalui e-book bisa dilihat di dalamnya mulai dari pengetahuan lalu lintas sampai kepada contoh soal. Ini memang tidak ada nomornya nanti di sini, artinya akan kita keluarkan beberapa soal dari soal yang ada ini dan aplikatif sifatnya. Jadi para calon pemohon SIM akan merasakan seperti ketika berada di belakang kemudi kendaraannya. Nah, yang SIM A ada di belakang setir, yang SIM C ada di belakang stang kemudi motor. Di situ nanti ada dihadapkan kepada situasi-situasi dan dituntut apa yang harus dikerjakan dan dijawab dengan tepat. Ya, ada berhenti, ada rem, kurangi kecepatan, pasang sen dan sebagainya. Kita ditahu nomornya, artinya nanti akan kita pilih sebanyak 60 soal. 65 soal dari soal yang ada ini pasti akan sama. Artinya kita ingin menyampaikan inilah bentuk transparansi daripada kita lalu lintas, bahwa tidak ada yang rahasia di lalu lintas. Bahkan rekan-rekan seluruh masyarakat harus tahu tentang apa yang harus dikerjakan. Ya, ini dari sisi ujian teori. Hari ini kita masuk kepada praktek ujian praktek yang kemarin ini banyak kita menerima masukan dari masyarakat bahwa ujian dengan metode angka 8 dirasakan cukup menyulitkan begitu. Nah, kita mencoba mengimprovisasi. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Dirlantas dan semua pihak yang memberikan masukan-masukan untuk penyempurnaan ini. Sore ini saya sengaja datang ke Danmogot dan nanti hari Senin kita harapkan 2 hari ini masing-masing jajaran sampai ke tingkat Polres bisa menerapkan ujian seperti yang kita lihat pada sore hari ini. Ya, jadi teman-teman yang di daerah, teman-teman media yang di wilayah bisa melihat langsung di Polres masing-masing apakah sudah tersedia layout yang seperti ini. Saya perlu memberi masukan yang pertama, ketika tadi teman-teman sudah melihat, sayangnya gambarnya terpisah ada di sebelah sana ya. Tadi ada jalan lurus, kemudian ada U-turn, kemudian membentuk semacam gerakan letter S, baru lurus dan kemudian bereaksi untuk buang ke kiri dan ke kanan. Artinya, kalau sebelumnya kita ini hanya menguji per item, sepotong-sepotong, sekarang ini kita rangkai sedemikian rupa seperti masyarakat kalau berjalan di jalan raya. Nah, sekaligus kita masukkan sisi edukasi dan pengetahuan serta keterampilan mengemudi. Seberapa jauh masyarakat memahami perilaku yang harus dituntut di jalan. Yang kedua juga bagaimana mengawasi kendaraannya. Ya, saya ulas sedikit. Nah, pertama tadi dari start ketika ada perintah berhenti, yang pertama diharapkan dari seorang pengemudi adalah berhenti dengan aman. Artinya sebelum jalan tadi teman-teman lihat kiri kanan, kita harapkan itu jadi kebiasaan, jadi perilaku yang harus dikerjakan semacam SOP lah begitu pada teman-teman, pada semua yang menggunakan kendaraan roda 2, bahwa dari sisi kesiapsiagaan, dari kewaspadaan dan antisipasi dipastikan ketika kita akan bergabung ke jalan raya
tidak ada kendaraan lain yang akan melintas. Itu gunanya supaya apa? Tidak kecelakaan. Jadi kewaspadaan itu menjadi satu perilaku yang kita harapkan bukan hanya tahu tapi dilakukan. Yang kedua, ada rambu di jalan, ada rambu, ada marka, ada perintah berhenti, tiba-tiba dari petugas semuanya. Semua harus bisa bereaksi dengan menghentikan kendaraannya dengan aman. Jangan sampai tiba-tiba aman rem yang belakang nabrak, atau ketika yang depan berhenti kita tidak siap. Artinya kita juga dilatih tentang bagaimana menjaga jarak. Nah, ini yang kita kerjakan. Lalu tadi ada kotak kuning tadi di situ. Nah, ini kita ingin kita perkenalkan bahwa perilaku pengemudi siapa saja, roda 2 maupun roda 4, apabila melihat ada kotak kuning di persimpangan, itu artinya kotak tadi harus bebas dari kendaraan. Tidak boleh ada kendaraan berhenti di atasnya. Karena apa? Itu memang dibuat dan umumnya dipasang di persimpangan untuk mencegah terjadinya perkuncian arus. Nah, ini mohon maaf, karena sama-sama punya hak di persimpangan, ketika hijau semuanya maju. Padahal kondisi trafik sedang tidak seperti itu, sedang tidak ideal. Tadi contohkan sedang ada ekornya yang belum habis. Nah, itu yang simpang di persimpangannya tidak boleh jalan. Nah, kita ingin mengajarkan kepada masyarakat tidak hanya mengatakan ini hak saya Pak, ini sudah hijau jalan. Tidak, kita berada di jalan, ada toleransi di situ, ada antisipasi dan tanggung jawab, bukan hanya hak. Ya, itu harus diatur sehingga kalau simpang ini bebas dari penguncian, insya Allah yang namanya kemacetan bisa kita hindari. Bukan karena saya paling cepat, saya duluan dan sebagainya tadi. Itulah mungkin kenapa sisi edukasi kita buat kotak di metode pengujian praktek kali ini. Nah, yang kedua tadi mungkin teman-teman ada yang memperhatikan. Tadi Mbak yang nyoba tadi mana ya? Nah, Mbak siapa namanya Mbak? Mbak Wasti. Tadi Mbak Wasti saya perhatikan ketika berbelok ya di tikungan sini, kenapa kakinya jatuh? Bukan hanya balance, kenapa dia tidak balance? Tadi pada saat belok direm kan, pakai rem mana? Enggak, rem kanan. Saya lihat, karena waktu belok coba teman-teman coba yang jagoan yang motor lagi belok pelan, rem pakai kanan, pasti ya tuh. Nah, pada saat berada di tikungan, yang paling aman adalah menggunakan rem kaki. Nah, sekarang lihat motor kita. Kalau motor teman-teman pasti ada yang remnya kanan kiri, kanan metik. Ya. Ada yang kiri itu kopling. Rem depannya di kanan, rem belakangnya di kaki. Beda pada saat nanti teman-teman berada di jalan lurus, coba-coba rem pakai kaki. Yang terjadi apa? Ban belakangnya mau nyusul ban depan. Nah, jadi perlu rekan-rekan ini menguasai kendaraan yang dipakai. Dan orang masing-masing bereaksi beda pada saat ada gangguan. Nah, kita tidak berada pada kecelakaan hanya karena tidak menguasai kendaraan yang digunakan. Ya, nanti Mbak coba lagi, ketika belok di kanan, Mbak remnya pakai rem ban belakang. Artinya kalau metik pakainya yang belakang, yang kiri. Kalau pakai yang kopling, pakai yang di kaki. Jangan belok pada saat pakai ini. Pasti berhenti, pasti jatuh. Nah, teknik mengemudi seperti ini kita tidak harapkan terjadi pada saat berada di jalan raya. Oleh karena itu, kita mendorong satuan nanti bukan hanya pada saat ujian masyarakat bisa melatih ini, tapi pada waktu-waktu tertentu kita harapkan masyarakat mau melatih diri. Nanti saya akan buat arahan dari Pak Yusri kepada jajaran. Mungkin Sabtu Minggu ada di daerah kan suka ada parkir, entah dekat mall, entah dekat taman rakyat atau apapun gitu ya. Bisa latihan di sana. Ya, bisa latihan sebelum ujian. Kita juga mendorong sekolah mengemudi yang ada di wilayah yang punya lokasi cukup bisa bekerja sama untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat sebelum ujian untuk latihan. Karena bedanya tadi Mbak sama anggota saya cuma satu, yang terlatih dan tidak terlatih, itu saja. Nah, dia biasa pakai motor itu, dia tahu remnya di mana, begitu belok dia pakai kanan gini terus atau kiri lagi jalan terus apa-apa. Nanti boleh coba kalau nggak percaya. Ya, artinya kita mengupayakan untuk
penyederhanaan ujian ini, bukan mempermudah artinya menghilangkan ujian kemudian kita berikan SIM, itu sama saja dengan saya mendorong rekan-rekan yang tidak berkompeten untuk berada di jalan. Itu calon korban pasti, atau itu calon tersangka pada sebuah kecelakaan lalu lintas. Ya, nah ini yang penting sisi edukasi kita kedepankan, kemudahan kita evaluasi, dan ini sudah hasil masukan dari beberapa pakar dan beberapa negara. Juga tidak seluruhnya menggunakan angka 8, tapi ada huruf S. Jadi kita coba akomodir apa yang menjadi perbandingan tadi. Nah, namun teman-teman nanti jangan sampai ada yang tidak terinformasikan bahwa Pak, kok di daerah sana beda. Saya berikan kesempatan kepada daerah-daerah untuk memberikan inovasi, bukan tidak standar. Contohnya tadi, di jalan lurus tadi kan ini anteng-anteng aja. Nanti mungkin bisa saja dipasang kita pengejut atau kita berikan semacam tanjakan sedikit. Yang intinya supaya betul-betul para pemohon SIM ini tampil mampu menjaga keseimbangan dan mampu bereaksi. Ya, makanya tadi di sini adalah perintahnya adalah rem mendadak, langsung dilepas, buang ke kiri atau ke kanan. Itu hanya bisa dilakukan orang yang tidak tell me. Atau harus saya bilang, maaf ya. Jadi di jalan tuh harus sehat memang. Harus awas, di depan ada hambatan di kiri, ya buang ke kanan. Ada hambatan di kanan, buang ke kiri. Ada hambatan kiri dan kanan, berdoa dengan tetap mengupayakan sedemikian rupa. Jangan dilepas stangnya, jangan dilepas setirnya, kan gitu. Nah, tapi reaksi-reaksi seperti ini hanya bisa dilakukan oleh mereka yang mau melatih diri. Ya, nah, jadi kita harapkan penjelasan saya sore hari ini bisa sampai kepada masyarakat dengan baik, bahwa kita akan terus mendengarkan masukan dari masyarakat, kita akan terus meningkatkan upaya-upaya pelayanan. Yang penting jangan anggota saya diiming-imingi dengan memberikan sesuatu untuk lulus. Kasihan nanti mentalnya rusak kalau diiming-imingin. Ya, sebagai informasi kepada kawan-kawan juga bahwa untuk ujian SIM biaya seluruhnya melakukan pembayaran melalui bank. Artinya nggak ada lagi uang cash di sini. Kalaupun ada berarti uangnya petugas pribadi itu buat pulang barangkali atau buat beli makan di kantin. Tapi jangan tidak terinformasikan bahwa masih ada pembayaran melalui cash. Semuanya lewat bank. Ya, jadi itu yang penting kami menitipkan.